SS Candu bisa. Wahai dewan juri, kami dari SS Candu. Selalu candu, candu, candu. Pikir SS sampai botak juri tanggung jawab. SS Candu sampai canduan ini pasti bisa. Baik, terima kasih. Kami dari SS Candu mengangkat judul yaitu integrasi pengelolaan air limbah untuk menurunkan nilai TSS dengan menggunakan sistem hybrid floating treatment wetland 4G. Ini ada profil perusahaan, struktur organisasi dan misi. Ini ada profil tim kita, fasilitator saya sendiri Fitri Apriani dan diketuai oleh Bapak Ilyas Ali dan dianggotai oleh Albertino Soni. Ini jadwal kegiatan kita yang dimulai dengan menentukan aktivitas pada bulan September sampai dengan yang menetapkan standarisasi pada bulan Desember tahun 2024. Nah, latar belakang masalah PT Antam UPN Maluku Utara ini berkontribusi dalam mengimplementasikan keterlanjutan pengolahan lingkungan, salah satunya yaitu inovasi yang dilakukan dengan pengolahan air limbah. Salah satu tantangan yang kita hadapi yaitu tingginya kadar nilai TSS atau total suspensi solid dalam air limbah pasca curah hujan yang tinggi. Inovasi metode pengolahan ini sebenarnya kita sudah melakukan terlebih dahulu untuk metode konvensional, akan tetapi belum optimal dalam menurunkan kadar TSS yang sesuai dengan baku mutu. Hasil inovasi yang kita angkat ini yaitu hybrid FPS 4G menghadirkan pendekatan baru dengan pengolahan air limbah yang berbasis teknologi kombinasi antara tanaman terapung, teknologi microbubbles dan media filtrasi khusus. Nah, dari metode yang kita angkat ada analisa dan klasifikasi dari beberapa masalah. Yang pertama ada curah hujan yang tinggi dengan frekuensi 15 dan persentase sebanyak 36% sampai dengan belum adanya water management yang belum terupdate. Ini diagram Pareto-nya. Nah, dari Kadasmar spesifik lokasi yang kita spesifikasinya itu yaitu settling pond AT01 site lokal. Miserable-nya pemantauan dilakukan menggunakan jasa laboratorium yang sudah sertifikasi. Acceptable yaitu menurunkan kadar TSS di bawah baku mutu. Reasonable-nya itu metode pengolahan lebih murah, efektif dan efisien. Time base-nya itu waktu pelaksanaan dilakukan pada bulan Januari tahun 2020. Ditinjau dari kaidah aspek mutu, kualitasnya dari kualitinya itu TSS yang kita mencapai hari ini 80 sampai 90 mg per liter yang mendekati nilai baku mutu lingkungan yaitu 100 mg per liter. Sasarannya kita akan menurunkan sebesar 8 sampai 15 mg per liter. Kosnya yang dikeluarkan 167 juta sekian dan biaya sasaran kita itu 6 juta sekian. Waktunya pengurukan di sedimentasi itu 1 tahun itu ada 3 kali pengurukan. Nah, sasaran kita selama 1 tahun hanya 1 kali pengurukan. Moralnya curah hujan yang tinggi, parameter TSS mendekati baku mutu, dan sedangkan sasaran curah hujan tinggi tidak melebihi dari baku mutu. Safety-nya petugas di lapangan mengalami kelelahan, sasarannya tidak ada lagi petugas di lapangan yang mengalami kelelahan. Dari lingkungan sedimentasi yang berpotensi untuk menurunkan keanekaragaman hayati pada area pembuangan air baik badan air sekitar model dan polusi limbah tambang. Sasaran kita yaitu peningkatan kualitas air untuk menurunkan sedimentasi habitat perairan semakin membaik berdasarkan hasil pemantauan triwulan air laut. Next. Ditinjau dari aspek kaidah mutu dan smart, maka SS Candu mengambil kesimpulan yaitu dengan mengangkat integrasi pengolahan air limbah untuk menurunkan nilai TSS dengan menggunakan sistem hybrid floating treatment wetlands 4G. Next. Baik, untuk langkah selanjutnya kami coba menganalisa masalah yang ada di lapangan, di mana permasalahannya kenapa nilai TSS sebesar 100 mg per liter. Dari segi lingkungan di sini kurangnya atau tidak ada penanganan khusus untuk
menurunkan kadar nilai TCS itu sendiri. Terus dari segi metode belum adanya alternatif solusi yang kami lakukan di lapangan untuk menurunkan nilai TCS. Dan dari segi material belum ada material ataupun yang kami dapatkan untuk bisa lebih spesifik untuk menurunkan kadar nilai TCS itu sendiri. Terus dari segi manusianya sendiri atau biasa teman-teman di lapangan masih belum ada yang bisa ataupun yang berkompeten dalam hal menurunkan nilai TCS itu. Dari analisa kami tadi dari sebab akibat ada 3 poin penting yang menjadi akar permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu pertama belum adanya alternatif solusi, yang kedua belum adanya material yang bisa kami gunakan, terus yang ketiga belum adanya tenaga kerja yang berkompeten. Baik, dari permasalahan yang ada, kami coba menetapkan solusi dengan beberapa alternatif yang coba kami buat. Yang pertama yaitu dengan sistem cascade, yang mana sistem ini dia lebih ke filtrasi yang untuk di lapangan sendiri ini kami belum menggunakannya atau tidak kami pilih karena membutuhkan biaya yang besar dan pengadaan yang lama. Dan alternatif yang kedua itu dengan sistem atau dengan cara pengerukan dengan menggunakan alat berat. Ini pun kami belum pilih karena dari hasil pengerukan itu sendiri belum ada signifikan penurunan nilai dari TCS itu sendiri, dan juga masih terdapatnya pencemaran. Dan untuk alternatif yang ketiga yaitu dengan sistem hybrid floating wetlands 4G, ini kami pilih karena kualitasnya terjamin, terus biayanya relatif murah dan bahan-bahannya pun bisa kami dapatkan. Bapak Ibu bisa perhatikan, inilah hasil dari inovasi kami yang mana dia berfungsi sebagai integrasi pengelolaan air limbah untuk menurunkan nilai TCS dengan menggunakan sistem hybrid floating. Untuk dari gambar ini sendiri, sebelum dia masuk ke kolam ataupun yang keluar ke ke pantai atau ke laut, itu kami coba untuk mereduksinya supaya dia jangan sampai keluarnya jangan sampai terlalu tinggi nilai kadarnya. Dari alternatif yang sudah kami pilih, adapun bahan-bahan yang kami coba masukkan juga di sini ada tanah, spons, styrofoam, dan sabut kelapa. Dari tanah, spons, dan styrofoam itu tidak kami pilih, dan yang kami pilih adalah sabut kelapa karena dia mudah didapat dan dapat menahan air dan nutrisi. Baik, dari evaluasi sistem yang kami pilih, di mana sistem hybrid floating wetlands ini sendiri ada 2 potensi masalah yang bisa saja terjadi. Yang pertama, beban karyawan meningkat, yang mana dampaknya bisa mengganggu aktivitas pekerjaan lain, dan rencananya kami akan membuat schedule ataupun jadwal agar dalam pembuatan floating ini sendiri tidak terganggu. Terus yang kedua, keterbatasan stok sabun kelapa, yang mana dari dampaknya itu sendiri bisa menghambat pekerjaan floating kami. Dan rencana penanggulangannya, kami dari tim SS Candu akan mencoba berkolaborasi dengan tim CESA, yaitu untuk meningkatkan produktivitas sabun kelapa di tengah-tengah masyarakat. Langkah selanjutnya kami coba menyusun rencana perbaikan, di mana dari permasalahan yang kami dapati ada 3, dan solusi yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan pembuatan floating treatment wetlands. Waktu presentasi tersisa 5 menit. Ya baik, kita lanjut untuk melaksanakan rencana
prosedur pembuatan rutin penelitian 4G. Yang pertama perhatikan kerangka dasar. Kerangka dasar ini kami kumpulkan sabut kelapa dari masyarakat, kemudian kami gunakan dengan cetak sehingga limbah yang itu bisa kami pakai di model sabut kelapa. Yang berikut pemasangan media tanam. Pemasangan media tanam ini kami pakai kawat jaring kawat. Jaring kawat ini kami lapisi dengan sabut kelapa yang sudah kami siapkan. Yang berikut perakitan instalasi pelampung. Instalasi pelampung ini kami sesuaikan dengan ukuran yang sudah kami buat tadi, media tanam tadi, yaitu 1 meter, lebarnya panjangnya kisaran 2 meter. Terus pemasangan sistem mikrobabel, yaitu kami sesuaikan juga dengan ukurannya, kemudian kami lebih perlebar lagi, jadi panjangnya sekitaran 3 meter. Dari itu kemudian kami ikat dengan kabel tip sehingga saat ditaruh dalam air atau diterapungkan dalam air bisa dia menahan floating tadi. Kemudian penanaman tanaman air sekaligus pemantauan harian. Pemantauan harian ini kami lakukan dalam 1 bulan 4 kali. Perbandingan sebelum dan sudah perbaikan. Sebelum perbaikan, nilai TCS yang kami dapatkan rata-rata sebelumnya 153,47 mg per liter, dan setelah perbaikan kami dapatkan nilai TCS rata-rata 47,1 mg per liter. Dari hasil penggunaan hybrid floating treatment dan 4G diperoleh data bahwa sedimen yang dihasilkan berkurang dengan hasil nilai TCS rata-rata 153,47 mg menjadi rata-rata 47,1 mg per liter. Nilai dampak positif dan negatif. Dampak positif berkontribusi dalam program efisiensi PT Antam TBK secara umum dan PT Antam TBK Ubudaya Maluku Utara secara khusus. Kemudian meningkatkan kualitas air dengan mengurangi pencemaran, menghilangkan pembuangan limbah berbahaya, dan meminimalkan pelepasan bahan kimia serta limbah berbahaya. Untuk standar input, ada inovasi yang kami tambahkan bahan dan peralatan, yaitu sabut kelapa, kemudian jaring kawat, gergaji, pompa air, jadi tanaman air, selang, pipa, kabel tis, meteran, dan pelampung. Untuk standar input, standar outputnya, yang pertama mengurangi pemakaian alat ekskavator atau aram. Yang kedua penghematan langsung sebesar 161 juta sekian per tahun. Kemudian pemanfaatan sabut kelapa sebagai salah satu limbah di daerah Maluku Utara. Nah, dari inovasi yang kita buat, kita sudah dilakukan dan dipakukan dalam nomor dokumen 098934 revisi 0 dengan judul pembuatan floating treatment floating 4G yang sudah disahkan Menenvironment Work Unit Head, di mana kita telah mensosialisasikan ke semua personil HSS PT Antam Kabupaten Malut pada briefing safety talk baik di office maupun di belakang. Nah, dari program kita kontribusikan program terhadap capaian SDGs-nya. Apa itu SDGs? Merupakan rangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mewujudkan kelebihan lebih baik dan berkelanjutan. Dari metode ini masuk pada SDGs di antara lain ada 3 poin: menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Yang kedua, meningkatkan kualitas air dan mengurangi pencemaran, menghilangkan pembuangan limbah berbahaya dan minimalkan pelepasan bahan kimia serta limbah yang berbahaya. Yang ketiga dan terakhir, indeks kualitas air atau IKA. Oke, sekian, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk